Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 2 mata kuliah psikologi bermain akan mempresentasikan hasil review pada 2 jurnal penelitian. Adapun judul jurnal yang pertama yaitu permainan tradisional sebagai media stimulasi aspek perkembangan anak usia dini. Lalu judul jurnal yang kedua yaitu pengaruh terapi bermain mewarnai gambar terhadap kecemasan hospitalisasi pada anak prasekolah. Sebelumnya, perkenalkan nama-nama anggota kelompok 2. Yang pertama ada Elva Hasna dengan NIM 1909 05x61. Lalu yang kedua ada Ina Kusuma Wardani dengan NIM 1909 05x62. Lalu yang ketiga Monica Zipora dengan NIM 1909 05x66. Lalu yang keempat, Yvonne Kristalia dengan NIM 1909 05x67. Lalu yang kelima, Furaida Irga dengan NIM 1909 05x76. Lalu yang keenam, Kristianti Farida dengan NIM 1909 05x86. Lalu yang ketujuh, Mikaul Kamila dengan NIM 1909 04x103. Lalu yang kedelapan, Fioni Patricia Kenjem dengan NIM 1909 04x107. Latar belakang dari jurnal berjudul Permainan Tradisional sebagai Media Stimulasi Aspek Perkembangan Anak Usia Dini. Indonesia memiliki keragaman budaya yang luhur. Salah satu keragaman budaya tersebut adalah dalam hal permainan tradisional. Namun, keberadaan permainan tradisional nampaknya terancam karena berjalannya waktu dan kemajuan zaman yang terus dilakukan hingga mengikuti gaya hidup era globalisasi. Hal tersebut membuat anak-anak serta orang tua tidak mengenal permainan tradisional di tempat tinggalnya sendiri. Permainan tradisional memiliki arti tersendiri dalam menanamkan sikap, perilaku, dan keterampilan pada anak. Beragam permainan tradisional mengarahkan anak menjadi kuat secara fisik maupun mental, sosial dan emosi, tak mudah menyerah, bereksplorasi, bereksperimen, dan menumbuhkan jiwa kepemimpinan. Selanjutnya yaitu teori. Yang pertama, hakikat anak usia dini. Dalam jurnal tersebut, pengertian dari anak usia dini mengambil dari perkataan The National Association for the Education of Young Children, yaitu anak usia dini atau early childhood adalah anak yang sejak dilahirkan sampai berusia 8 tahun. Sama dengan pernyataan NAEYC dalam psikologi perkembangan dan berdasarkan riset neurologi, anak usia dini dikatakan sebagai anak yang berumur 0 sampai 8 tahun. Menurut Dedi Supriyadi 2003. Ini juga sesuai dengan Seefeld dan Barbour yang menyatakan bahwa anak usia dini adalah anak sejak dilahirkan sampai berusia 8 tahun. Carol Seefeld and Nita Barbour 1993. Lalu yang kedua, hakikat bermain dan aspek perkembangan anak usia dini. Peneliti menggunakan pandangan menurut Connie Semiawan di mana dalam kegiatan bermain, seluruh tahapan perkembangan anak dapat berfungsi dan berkembang dengan baik dan hasil dari perkembangan yang baik itu akan muncul dan terlihat pada saat si anak menginjak masa remaja. Tujuan penelitian. Penelitian tersebut bertujuan untuk yang pertama, mencari, merekonstruksi, dan mengklasifikasi permainan tradisional yang ada di Jawa Tengah sesuai dengan nilai budaya masyarakat. Yang kedua, menganalisis permainan tradisional sebagai sarana stimulan 4 aspek perkembangan anak usia dini, yaitu aspek fisik motorik, sosial emosional, kognitif, dan bahasa. Oke, yang selanjutnya yaitu adalah alat ukur. Alat ukur pada penelitian jurnal ini adalah menggunakan skala. Pada kuesioner terdapat 15 item dan mengukurnya menggunakan skala.
Terdapat 3 pilihan mulai dari yang setuju, tidak tahu, dan tidak setuju. Sehingga diketahui bahwa skala yang digunakan yaitu adalah skala Likert. Pada jurnal ini ada 4 metode yang digunakan. Yang pertama yaitu pendekatan penelitian. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan Research and Development atau R&D. Dalam penelitian ini dilakukan 4 tahap penelitian, yaitu tahap 1 atau tahap pendahuluan atau tahap awal yang dilakukan dengan observasi lapangan. Tahap 2 yaitu tahap pengembangan awal. Pada tahap ini rancangan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan permainan tradisional yang ada di TK Tunas Rimba 1 Semarang. Tahap 3 melakukan wawancara atau pengisian kuesioner atau angket tentang permainan tradisional dan media stimulan aspek perkembangan anak. Tahap 4 menganalisis permainan tradisional sebagai media stimulan aspek perkembangan anak TK Tunas Rimba 1 Semarang. Metode yang kedua itu sumber datanya. Dan data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah berupa data kualitatif. Data yang diperoleh bersumber dari guru dan siswa TK Tunas Rimba 1 Semarang. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara, dan pengisian angket. Kemudian ada teknik analisis data. Yang tadi, analisis yang digunakan adalah analisis Research and Development. Subjek pada jurnal ini yaitu semua aktivitas terkait dengan permainan tradisional yang dilakukan oleh guru dan siswa TK Tunas Rimba 1 Semarang. Jadi pada intinya subjek yang digunakan pada jurnal ini yaitu guru dan siswa dari TK Tunas Rimba 1 Semarang. Hasil penelitian dari jurnal ini adalah terdapat 5 jenis permainan tradisional yang dilaksanakan di TK Tunas Rimba 1 Semarang. Jenis permainan tradisional tersebut merupakan sarana dalam mengembangkan aspek perkembangan dasar anak, seperti fisik motorik, kognitif, sosial emosional, dan bahasa. Kesimpulan, ada beberapa jenis permainan tradisional yang ditemukan di TK Tunas Rimba 1 Semarang yang dapat menjadi media atau sarana stimulasi aspek perkembangan anak usia dini. Permainan tradisional tersebut memiliki nilai kearifan lokal seperti keberanian, ketangkasan, keterampilan, kelincahan gerak, berpikir strategis, feeling yang terasah, persahabatan, kerjasama, gotong royong, kasih sayang, menghargai orang lain, sportif, kepatuhan, kesabaran, kehati-hatian, mengukur, membandingkan, menafsirkan, berfantasi, dan lain sebagainya. Dunia anak adalah belajar seraya bermain. Dengan bermain, anak akan kaya akan pengalaman dalam mengeksplorasi lingkungan dan bersosialisasi dengan teman sebaya. Dan hal ini adalah hal penting sebagai media simulasi perkembangan mereka. Kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis etnografi yang merupakan sebuah kajian di mana peneliti mengamati kejadian-kejadian secara alami, tidak terdapat manipulasi variabel, simulasi, ataupun paksaan secara eksternal. Sebab etnografi dicirikan sebagai penelitian lapangan. Subjeknya yang digunakan dalam penelitian terperinci dengan jelas. Pada penelitian ini, alur atau proses pengambilan data, tahapan-tahapan, dan teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dijelaskan dengan terperinci. Lalu untuk kekurangan, penggunaan teori yang dicantumkan belum mendetail sehingga tidak mudah dipahami secara runtut. Peneliti tidak menjelaskan hasil penelitian dengan jelas dan detail. Selanjutnya, apakah metode dalam jurnal tersebut cukup efektif dan relevan jika diterapkan jangka panjang? Menurut kami, metode yang digunakan peneliti di dalam jurnal efektif.
Permainan tradisional yang ditemukan dapat menjadi media atau sarana stimulasi aspek perkembangan bagi anak usia dini, rentang usia 4-6 tahun. Aspek perkembangannya seperti keberanian, ketangkasan, keterampilan, kelincahan gerak, berpikir strategis, feeling atau naluri yang terasah, kerjasama, gotong royong, sportif, kepatuhan, kesabaran, kehati-hatian, mengukur, membandingkan, menafsirkan, berfantasi, dan lain sebagainya. Oke, jurnal yang kedua yang akan kami review ini berjudul Pengaruh Terapi Bermain Mewarnai Gambar Terhadap Kecemasan Hospitalisasi pada Anak Prasekolah. Latar belakang dari jurnal berjudul Pengaruh Terapi Bermain Mewarnai Gambar Terhadap Kecemasan Hospitalisasi pada Anak Prasekolah. Hospitalisasi merupakan keadaan kritis anak saat anak sedang sakit dan dirawat di rumah sakit. Salah satu pemicu keadaan ini dapat disebabkan oleh kecemasan pada anak yang menyebabkan perubahan fisiologis dan psikologis ketika anak tidak mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut. Dampak jangka pendek dari kecemasan dan ketakutan yang tidak segera ditangani akan membuat anak melakukan penolakan terhadap tindakan perawatan dan pengobatan yang diberikan dan mampu mempengaruhi kondisi anak, bahkan dapat menyebabkan kematian pada anak. Beberapa cara untuk mengurangi kecemasan akibat hospitalisasi yang dialami anak, diperlukan suatu media yang dapat mengungkapkan rasa cemas pada anak, salah satunya yaitu terapi bermain. Terapi bermain merupakan salah satu kegiatan untuk dapat membantu proses penyembuhan anak dan sarana dalam melanjutkan perkembangan yang optimal. Selanjutnya, teori. Menurut Stuart and Sundin 2006, faktor predisposisi kecemasan timbul karena adanya perasaan sakit dan tidak adanya penerimaan terhadap kondisi yang ada. Kecemasan timbul karena ketidakmampuan dari seseorang mencapai keinginan. Tingkat kecemasan ada 4, yaitu ringan, sedang, berat, dan panik, menurut Kaplan, Sejok, dan Greb 2010. Hospitalisasi merupakan pengalaman yang tidak menyenangkan dan akan memunculkan respon kecemasan pada anak. Dampak kecemasan yang bisa terjadi pada anak prasekolah seperti menarik diri, menangis, tidak mau berpisah dengan orang tua, tingkah laku protes, serta lebih peka lagi dan pasif seperti menolak makan dan menolak tindakan invasif yang diberikan perawat sehingga akan memperlambat proses penyembuhan anak. Untuk mengurangi dampak kecemasan akibat hospitalisasi yang dialami anak, diperlukan suatu media yang dapat mengungkapkan rasa cemas anak, salah satunya yaitu dengan terapi bermain. Tujuan penelitiannya sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui tingkat kecemasan pada anak usia prasekolah yang mengalami hospitalisasi sebelum diberikan terapi mewarnai gambar di ruang pavilion anak RSPAD Gatot Subroto. Yang kedua, mengetahui tingkat kecemasan pada anak usia prasekolah yang mengalami hospitalisasi sesudah diberikan terapi mewarnai gambar di ruang pavilion anak RSPAD Gatot Subroto. Dan yang ketiga, mengetahui pengaruh pemberian terapi bermain mewarnai gambar terhadap tingkat kecemasan pada anak usia prasekolah yang mengalami hospitalisasi di ruang pavilion anak RSPAD Gatot Subroto Hospital. Pada jurnal ini, peneliti menggunakan metode pra-eksperimen yang bertujuan melihat pengaruh antara memberi atau pemberian terapi bermain terhadap tingkat kecemasan anak usia prasekolah. Dan peneliti menggunakan rancangan One Group Pretest Post-Test Design. Kemudian, pada poin subjek, sampel penelitian pada jurnal ini ada 35 responden dengan menggunakan teknik purposive sampling. Dengan kriteria inklusi, pertama, pasien anak usia prasekolah 3-6 tahun. Kedua, anak usia prasekolah yang didampingi orang tua atau keluarga. Ketiga, anak usia prasekolah yang mau diajak bermain. Dan yang terakhir, anak usia prasekolah
dengan kondisi fisik yang stabil. Selanjutnya, pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan pada jurnal ini yaitu adalah observasi. Observasi merupakan cara melakukan pengumpulan data penelitian untuk mencari perubahan atau hal-hal yang akan diteliti. Penelitian ini dilakukan di ruang Paviliun Anak RSPAD Gatot Subroto pada bulan April hingga Juni 2019. Selanjutnya yaitu ada alat ukur. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang terdiri dari 15 pertanyaan. Pertanyaan ini berupa informasi orang tua yang benar mengenai anaknya. Nah, nilai kuesioner respon tidak patuh itu diberikan nilai 1, dan nilai kuesioner respon kadang-kadang itu diberikan nilai 2, lalu respon yang sering itu diberi nilai 3, dan respon selalu itu diberi nilai 4. Kuesioner ini sudah dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Peneliti melakukan uji validitas dengan membagikan kuesioner pada 20 orang tua yang bukan termasuk responden. Selanjutnya, analisis data yang digunakan pada jurnal ini. Uji statistik yang digunakan disesuaikan dengan hasil uji normalitas data. Apabila data berdistribusi normal, maka statistik yang digunakan adalah uji t-test. Apabila data tidak berdistribusi normal, statistik yang digunakan adalah uji Mann-Whitney test dengan kemaknaan 95% atau alfa sama dengan 0,05. Selanjutnya, hasil penelitian. Tingkat kecemasan pada anak usia prasekolah yang mengalami hospitalisasi sebelum diberikan terapi bermain mewarnai gambar di ruang Paviliun Anak RSPAD sebagian besar tergolong kecemasan berat, yaitu sebanyak 29 anak atau 82,9%. Lalu, tingkat kecemasan pada anak usia prasekolah yang mengalami hospitalisasi sesudah diberikan terapi bermain di ruang Paviliun Anak di RSPAD sebagian besar tergolong kecemasan sedang, yaitu 28 anak atau 80%. Sehingga kesimpulannya adalah terdapat pengaruh pemberian terapi bermain terhadap tingkat kecemasan pada anak usia prasekolah di ruang Paviliun Anak di RSPAD. Kesimpulan, pemberian terapi bermain mewarnai gambar di ruang Paviliun Anak RSPAD terbukti berpengaruh pada tingkat kecemasan anak usia prasekolah yang mengalami hospitalisasi. Kelebihan, sebelum penelitian dilakukan, peneliti melakukan pendekatan terlebih dahulu sehingga dapat mengurangi efek tegang dan canggung selama penelitian yang justru akan berimbas pada tingkat kecemasan subjek. Untuk kekurangan, pada penelitian ini, terapi bermain yang diberikan kurang bervariasi atau hanya mewarnai gambar, sehingga bisa saja menimbulkan kebosanan pada subjek. Selanjutnya, pendapat kelompok kami adalah metode pemberian terapi bermain sudah efektif untuk membantu menurunkan tingkat kecemasan pada anak prasekolah yang mengalami hospitalisasi. Hal ini didukung oleh hasil penelitian yang menyatakan adanya pengaruh terapi bermain dengan tingkat kecemasan pasien prasekolah dan juga didukung oleh beberapa sumber penelitian yang relevan. Baik, itu tadi 2 jurnal tentang psikologi bermain yang sudah kelompok kami review. Semoga bermanfaat dan sekian dari kelompok kami. Terima kasih.